Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas pertanyaan atau menjawab pertanyaan Ciplek Mania. Beliau menanyakan kalau bagaimana perawatan ciblek sawah yang ketangkep karena pulut. Nah, gitu ya, teman-teman. Karena di pulut, ya beratnya kan itu nangkep ciblek ya. Nangkep ciblek menggunakan pulut di suatu tempat, gitu ya. Nah, itu perawatannya bagaimana biar dia itu enggak stres, biar dia itu cepat bunyi ya. Cepat bunyi, lah itu bagaimana. Nah, itu yang pertama ya, teman-teman. Yaitu yang pertama, biasanya kalau kita dapat karena kena pulut itu berarti kan giras, ya kan, sama aja dengan ciblek umbiukan ya. Ciblek umbiukan itu juga hasil tangkapan hutan ya, teman-teman, gitu. Nah, setelah kita sediakan, yang pertama yaitu sediakan kandangnya dulu ya. Kandangnya seberapa besar, yaitu kecil saja ya, nomor 4 atau 5 gitu ya, teman-teman. Jadi kecil, nomor 5 lah yang paling kecil itu ya. Jadi sekaligus bisa buat terapi penjinakan, atau kalau untuk kandang besi itu bisa menggunakan yang digunakan untuk kandang pleci ya, teman-teman. Jadi kecil. Nah, yang penting atasnya itu jerujinya itu dikasih lakban, jadi biar gak kejepit gitu ya, teman-teman. Jadi atasnya itu di puterin lakban gitu ya, teman-teman. Karena ketika pas tempat gantungan itu, kalau yang kandang besi itu kan biasanya meruncing gini ya. Jadi takutnya jarinya itu kejepit di situ. Nah, kalau lebih aman lagi yaitu tadi kandang kotak ya, teman-teman. Kandang kotak yang nomor 5 itu ya, atau nomor 4. Itu udah termasuk kandang kecil ya. Itu yang pertama untuk kandangnya. Terus yang kedua apanya, yaitu yang kena pulut tadi dibersihkan. Dibersihkannya pakai apa, teman-teman? Dibersihkannya yaitu dipakaikan minyak baby oil. Nah, minyak baby oil dioleskan ke yang kena pulut. Nah, itu nanti akan bersih, teman-teman ya. Sering aja gitu. Kalau udah bersih ya emang ketika dibersihkan menggunakan minyak baby oil itu kita harus nangkap burungnya gitu ya. Jadi ya emang pasti stres itu pasti. Setelah bersih ya, teman-teman, setelah bersih biasanya kalau seperti itu kan sayap luka ya, itu diolesin minyak tawon, teman-teman ya. Jadi setelah bersih ya bisa dioleskan minyak tawon ya, emang untuk beberapa hari karena sering ditangkap itu akan stres. Nah, solusi untuk mengatasi stresnya bagaimana ya kan. Nah, ini kan baru dapat ya, yaitu tadi selama proses terapi tadi itu di full kerodong, kecuali pas waktu ditangkap atau mau dibersihkan tadi ya. Intinya pertama bersihkan dulu bekas pulutnya itu ya. Kalau sudah ya sudah langsung full kerodong, kasih pakan EF ya. EF-nya apa aja, bisa jangkrik, kroto, bisa juga ulet Hongkong. Nah, itu biarkan sampai dia itu lahap makannya. Nah, setelah dapat 3 hari, nah 3 hari dia sudah bersih ya, pulutnya udah bersih, dia udah ini ya kan, dia makannya udah lahap ya, kasih vitamin ya, teman-teman. Biar makannya lahap tuh kasih vitaminnya apa, yang paling murah itu Vitacik. Nah, Vitacik rutin aja menggunakan Vitacik, atau Ibojos bisa juga gitu ya. Nah, setelah 3 hari kan tadi full kerodong ya, teman-teman ya. Jadi nggak usah dimandikan, nggak usah dijemur, itu ya pesan saya kalau untuk burung bahan itu ya. Jadi jangan dijemur, jangan dimandikan. Jadi kan cukup ditangkap terus dibersihkan
bersihkan yang kena pulut aja kan gitu. Terus sediain aja tempat minum sekaligus mandi gitu. Gitu teman-teman ya. Itu langkahnya. Terus setelah 3 hari pengkerodongan tadi boleh dicampur dengan pur halus. Nah, jadi ini tahap untuk pengepuran. Nah, ini ya teman-teman. Jadi intinya itu lahapkan dulu minimal 3 hari ya. Terus habis itu setelah itu bisa diaduk dengan pur halus. Nah, gitu teman-teman ya. Tapi kalau udah seminggu dan kelihatan sudah ngepur, biarkan dulu sampai 1 minggu ke depan. Nah, ketika 1 minggu ke depan itu pur dan EF-nya sudah mulai dipisah gitu ya teman-teman. Jadi kenapa dipisah? Biar dia itu mandiri ya. Jadi dia itu akan bisa memilih, oh ini makan pur, makan EF gitu ya. Jadi itu. Jadi solusi itu untuk yang ciblek, ciblek apa aja sebenarnya? Karena pertanyaan ciblek sawah ya itu yang saya bahas ya ciblek sawah ya seperti itu. Jadi semua ciblek rawatannya sama ketika kita dapat karena tangkepan gitu ya, atau ombyokan sama ya teman-teman. Itu teman-teman. Jadi terapi yang saya sampaikan ini sudah saya lakukan ya dulu sebelum saya ngombyoknya itu hanya di kios ya. Dulu pernah ada juga yang nangkep gitu ya teman-teman, nangkep kena pulut ya sudah saya bersihkannya itu pakai baby oil ya kan, dibersihkan. Terus yang kelihatan agak luka itu biasanya kan semper gitu sayapnya ya, itu diolesin minyak tawon gitu teman-teman ya. Tapi emang harus sabar, harus benar. Intinya jangan dimandikan, biarkan dia mandi sendiri aja gitu ya. Intinya jangan dimandikan, jangan dijemur itu. Kalau burung baru baru dapat, baru nangkep atau baru, intinya baru, jangan dijemur dan jangan dimandikan. Itu pesan saya, karena dulu saya awal-awal juga seperti itu. Saya mandikan, saya jemur, mati akhirnya gitu ya. Apalagi telat penanganannya bisa mati gitu teman-teman. Itu sedikit pengalaman yang pernah saya lakukan kepada burung ciblek ya. Burung ciblek dulu juga ada juga saya ciblek sawah, sudah rajin, udah ngeklik, bahkan sering lepas ditangkap kucing masih bisa diselamatkan. Dan yaitu ketika ada luka saya kasih minyak tawon, rendeman daun sirih dengan minyak tawon. Itu andalan saya ya kalau untuk mengobati luka. Nah itu teman-teman ya, itu rawatannya ya. Nah kalau sudah ngepur bisa mulai diembun ya, kita bisa mulai dijemur. Nah gitu ya teman-teman. Dan nanti sudah mulai melakukan tahap penjinakan. Nah itu teman-teman. Nah itu tahapannya. Jadi 1 sampai 2 minggu pertama ini sangat penting ya untuk ciblek bahan atau ciblek tangkapan. Demikian teman-teman, semoga itu bisa menjadi gambaran teman-teman apabila mendapatkan ciblek yang kena karena dipulut. Nah seperti itu rawatannya ya teman-teman. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.